Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Desina dari Program Studi Pendidikan Biologi UNJ 2017. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis kritis materi jurnal internasional dan nasional yang telah saya analisis untuk memenuhi penugasan dari Seminar Pendidikan Biologi yang diampu oleh Pak Rizal. Yang pertama, ada konten dari setiap jurnal. Yang pertama itu ada tujuan, fakta-fakta penting, pertanyaan yang muncul, konsep utama dan tanggapan, kosakata baru, dan refleksi. Yang pertama, ini adalah jurnal internasional yang akan saya analisis, berjudul In Changing Students' Higher Order Thinking Skills or HOTS in Science Through InStat Strategy. Nah, jurnal tersebut saya ambil dari Journal of Baltic Science Education volume 17 nomor 6 halaman 1046. Dan penulisnya yaitu Prayitno BA dan Suciatite pada tahun 2018. Tujuannya, mahasiswa dapat mengetahui implementasi strategi InStat untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dalam sains. Kemudian ada fakta-fakta penting yang dibagi menjadi 4, yaitu pendahuluan, kemudian ada metode, kemudian ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ya, yang pertama, pendahuluan. Dunia pada saat ini disebut dengan era disrupsi, di mana laju informasi dan inovasi ini sangatlah cepat dan tidak terduga di semua bidang kehidupan manusia, khususnya di bidang sains. Nah, keterampilan berpikir tingkat tinggi ini bisa dibilang sangat diperlukan untuk dapat bertahan hidup pada era disruptif ini. Dan sejumlah besar penelitian itu menunjukkan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa di Indonesia itu berada dalam kondisi yang buruk, yaitu di peringkat 62 dari 69 negara yang dievaluasi. Nah, survei dari PISA tidak beda jauh. PISA itu adalah Program for International Student Assessment, karena datanya itu menunjukkan beberapa tahun terakhir dan di tahun terakhir 2009 itu Indonesia menempati urutan ke-60 dari 65 negara. Kemudian karena data yang telah disebutkan tadi itulah, maka penelitian ini terbentuk. Jadi penelitian ini tuh bertujuan untuk menguji strategi pembelajaran InStat untuk mengurangi sebuah kesenjangan keterampilan HOTS antara siswa yang berakademik tinggi atau kita sebutnya UA dan siswa dengan berakademik rendah yaitu LA di Indonesia. Nah, penelitian ini juga ingin meneliti apakah InStat ini memiliki kemampuan yang bisa memperkecil keterampilan berpikir tingkat tinggi kesenjangannya antara UA dan LA dibandingkan dengan metode inquiry, STAD, dan ceramah. Jadi membandingkan dengan 3 metode tersebut. Kemudian ada metode. Nah, karena data yang telah disebutkan tadi, dari data penelitian-penelitian yang di atas tadi, maka penelitian ini kan tadi bertujuan untuk menguji strategi pembelajaran InStat untuk mengurangi kesenjangan antara siswa UA dan LA pada HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tingginya. Nah, pada data ini, kesetaraan antara kelas ini diuji oleh ANAFA. Jadi hasil kesenjangan itu menunjukkan bahwa skor P sama dengan 0,114 sehingga pemilihan kelas itu dilakukan secara acak. Jadi menggunakan 8 kelas acak, yaitu 2 kelas yang menggunakan metode InStat, 2 kelas menggunakan metode inquiry, 2 kelas menggunakan metode STAD, dan 2 kelas menggunakan metode ceramah. Kemudian data yang didapatkan diuji dengan ANCOVA untuk analisis data dengan skor pretest sebagai covariannya. Nah, sebelum di tes ANCOVA, uji statistik parametrik itu dilakukan dalam bentuk uji normalitas dan uji normalitas itu uji Kolmogorov-Smirnov dan uji homogenitas varian itu menggunakan uji Levene. Nah, didapatkan hasil bahwa tidak ada yang menyimpang dari distribusi normal dan varian antara kelompok datanya itu adalah homogen, sehingga bisa dilakukan 8 kelas acak tersebut. Ya, selanjutnya ini adalah hasil dan pembahasan. Bisa dilihat di sini ada
gambar 1, yaitu hasil tes ANKOVA pengaruh strategi kemampuan akademik dan interaksi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi berdasarkan sumber strategi pembelajaran pada gambar 1 ini bisa dilihat diperoleh P sama dengan 0,001, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang sangat signifikan dari strategi pembelajaran terhadap keterampilan berpikir tingkat tinggi mahasiswa gitu. Nah, yang kedua adalah hasil tes dari LSD, variasi strategi pembelajaran pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Di sini tuh menunjukkan bahwa siswa yang belajar berdasarkan INSET itu telah meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi mereka dibandingkan mereka yang memiliki diberikan metode pembelajaran inquiry, STAD atau ceramah. Nah, berkenaan dengan itu juga kesenjangan nilai pretest dan posttest itu jelas bahwa siswa yang diberi instat dalam proses belajar mereka itu memiliki keterampilan yang cenderung tinggi dibandingkan 3 model pembelajaran, yaitu inquiry, STAD, dan ceramah. Nah, dan di sini juga ditunjukkan bahwa siswa yang belajar inquiry ternyata lebih tinggi hasilnya dibandingkan siswa yang belajar STAD. Selanjutnya, siswa yang belajar dengan model STAD juga lebih tinggi dibandingkan model ceramah, dan model ceramah menempati urutan paling akhir ketika menyangkut tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya ada gambar ketiga. Gambar ketiga ini menunjukkan bahwa siswa yang upper akademik, yang akademiknya tinggi, memiliki keterampilan berpikir tingkat tingginya itu dikoreksi skor rata-ratanya adalah 62,515. Nah, ini lebih tinggi dibandingkan siswa yang LA dengan skornya yaitu 70,248 skor koreksinya. Nah, ini membuktikan bahwa siswa UA itu memiliki keterampilan yang berpikir lebih tinggi, itu lebih baik daripada siswa yang LA. Kemudian, jika kita ingat-ingat daripada gambar 1, kolom sumber interaksi strategi pembelajaran dan kemampuan akademik itu diperolehnya 0,025. Nah, yang menandakan bahwa tidak adanya interaksi antara strategi pembelajaran dan kemampuan akademik terhadap keterampilan. Nah, keterampilan itu keterampilan berpikir tingkat tinggi ya. Nah, kemudian hasil dianalisis diferensiasi antara strategi pembelajaran dan kemampuan akademik terhadap keterampilan berpikir tingkat tinggi melalui tes LSD. Lanjutannya itu menyajikan 0,05 seperti yang divisualisasikan pada gambar di bawah ini. Nah, gambar 4 ini menunjukkan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa yang UA itu, yang belajar dengan model pembelajaran INSAT, dia nggak punya perbedaan yang signifikan dengan siswa LA yang belajar dengan INSAT juga. Jadi, kesetaraan antara siswa UA dan LA ketika di pembelajaran model INSAT, dia tidak mempunyai kesenjangan yang sangat tinggi, cenderung rata. Nah, lebih lanjut, siswa UA yang belajar dengan inquiry itu mempunyai skor yang lebih tinggi sedikit dibandingkan siswa LA yang belajar di model inquiry. Jadi terlihat perbedaan kecenderungan siswa UA lebih tinggi terhadap siswa LA. Nah, bila diperhatikan lagi di sini, siswa UA yang belajar dengan model STAD itu punya perbedaan yang jauh lagi tinggi dengan siswa LA yang belajar dengan model yang sama, yaitu model STAD. Jadi INSAT terbukti bahwa mampu meminimalkan kesenjangan kemampuan berpikir tingkat tinggi antara siswa UA dan LA dibandingkan model pembelajaran inquiry, STAD, dan juga model pembelajaran ceramah. Nah, setelah ini ada kesimpulan dari penelitian ini. INSAT sebagai strategi pengajaran terbukti itu lebih efektif dalam mengoptimalkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswanya. Ketika kita menerapkan model pembelajaran INSAT, siswa yang lower academic itu, yang memiliki kemampuan akademik yang rendah, dapat diberdayakan lebih lanjut sehingga dapat menjadi setara dengan siswa yang UA. Jadi tidak terdapat kesenjangan yang sangat tinggi antara siswa UA dan LA pada model pembelajaran INSAT. Nah, jika strategi pembelajaran yang dipilih juga mendukung melalui tutorial peer group yang efektif. Jadi
mode pembelajaran instan ini juga harus menyetarakan dengan materi apa yang dipelajari hari itu gitu. Jadi metode pembelajaran kooperatif yang kuat dengan strategi pembelajaran ini itu harus dipertimbangkan lagi oleh guru untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa yang LA, Lower Academic. Dan pembelajaran berbasis kompetitif konvensional saat ini telah menyebabkan kesenjangan yang lebih tinggi dari keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa UA dan juga LA. Kemudian, ketika saya menyusun analisis kritis materi tentang jurnal internasional ini, ada beberapa pertanyaan yang muncul. Yang pertama adalah, bagaimanakah cara untuk memaksimalkan pembelajaran instan secara menyeluruh di semua sekolah di Indonesia ini? Bagaimana cara mensosialisasikannya kepada guru-guru tentang pembelajaran instan ini? Terus yang kedua, bagaimana cara untuk memberikan pengertian kepada siswa UA dan daripada pembelajaran instan ini untuk dapat membimbing siswa LA, karena kan di sini adalah peer group ya. Jadi siswa UA itu membimbing siswa LA. Bagaimana cara memberitahukan atau mengasih tahu gitu siswa UA untuk membimbing siswa LA. Kemudian konsep utama dan tanggapan. Menurut saya, hasil penelitian ini disajikan dengan sangat baik serta dengan penjelasan yang sangat rinci per tabel. Jadi memudahkan saya untuk menganalisis sebenarnya apa sih maksud dan apa sih hasil dari penelitian ini. Nah, penelitian ini juga bertujuan yang baik, sangat baik ya, karena ingin mengurangi kesenjangan keterampilan berpikir tingkat tinggi antara siswa UA dan LA di Indonesia. Dan tapi masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu termasuk ada beberapa kata yang berulang-ulang. Jadi ketika saya membaca jurnalnya ada beberapa kata yang berulang sehingga saya harus membaca berulang-ulang lagi untuk mengerti maksud dari kalimat tersebut, dan itu menjadikan pemborosan kata. Yang terakhir ada kosakata atau istilah baru dan refleksi. Nah, kosakata baru yang saya dapatkan adalah UA dan LA. Saya baru tahu UA adalah upper academic, sebutan untuk siswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi, dan LA adalah lower academic, sebutan untuk siswa yang memiliki kemampuan akademik yang rendah. Kemudian setelah saya lakukan analisis, saya menjadi lebih termotivasi untuk melakukan penelitian dengan metode yang sama, yaitu metode strategi instan. Nah, tujuannya itu tetap sama, untuk mengurangi kesenjangan yang terdapat pada siswa, dan saya juga akan termotivasi untuk meningkatkan hot siswa di Indonesia agar dapat menjalankan kehidupan di era ini dengan mudah, karena keterampilan berpikir tingkat tinggi tadi yang seperti di pendahuluan itu cenderung dibutuhkan pada era ini. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan tentang jurnal nasional. Nah, jurnal nasional yang saya ambil ini berjudul The Effectiveness of Guided Inquiry and Insight Towards Students' Critical Thinking Skills on Circulatory System Materials. Sumber jurnalnya saya dapatkan dari Jurnal Pendidikan IPA Indonesia volume 7 nomor 4 halaman 476 dan 482 dengan penulis Putra BKB, Praitno BA, dan Mariti M pada tahun 2018. Nah, Praitno BA juga tadi menuliskan jurnal internasional yang sama dengan yang saya analisis. Tujuannya yaitu mahasiswa mampu membandingkan penggunaan model pembelajaran guided inquiry dengan strategi instan untuk meningkatkan hot siswa dalam materi sirkulasi. Kemudian kita masuk ke fakta-fakta penting yang lagi-lagi terbagi menjadi 4. Pertama ada pendahuluan, ada metode, ada hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Ya, yang pertama ada pendahuluan. Nah, seperti yang tadi, pada abad ini kita itu dituntut untuk tidak hanya terampil dalam hal membaca, menulis, mengajar, atau berhitung, tetapi kita juga dituntut untuk terampil dalam memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dibutuhkan untuk membuat penilaian secara objektif, relatif, dan adil. Nah, berdasarkan hasil observasi, keterampilan berpikir kritis siswa di kelas 11 IPA SMA N7 Surakarta itu masih rendah. Nah, ini itu berdasarkan penilaian yang dibentuk oleh Fasiwan
Nah, yaitu di SMA ini tergolong rendah rata-ratanya. Kemudian, keterampilan berpikir kritis ini dapat dioptimalkan dengan cara menerapkan model pembelajaran berbasis inquiry. Nah, model pembelajaran berbasis inquiry ini menuntut siswa untuk secara aktif, jadi tidak hanya diam, duduk, mendengarkan. Nah, tetapi ini juga untuk membangun pengetahuan mereka sendiri, membangun pengetahuan, bisa membuat alasan, terus membandingkan konsep baru dengan konsep yang awal gitu. Dan pembelajaran ini dilakukan dalam kelompok kooperatif yang berisikan heterogen. Jadi di sini sebutannya adalah HA dan LA. Kalau tadi UA dan LA, sekarang adalah HA dan LA, yaitu high academic dan lower academic. Sama seperti tadi, high academic adalah siswa yang memiliki kemampuan akademik tingkat tinggi dan LA adalah siswa yang memiliki kemampuan akademik tingkat rendah. Nah, jadi siswa LA dan siswa HA ini disatukan dalam satu kelompok kooperatif, sehingga kemampuan berpikir tingkat tingginya antara siswa yang UA dan siswa yang LA itu meningkat secara bersama-sama. Nah, model Inquiry Study Achievement Development atau INSTAD ini merupakan model pembelajaran baru yang mengintegrasikan aspek investigasi dan model inquiry terbimbing dan aspek kolaboratif dan dengan model STAD. Dan ini diasumsikan untuk mampu meningkatkan hot siswa itu lebih baik dibandingkan model guided inquiry. Mengapa guided inquiry dibandingkan dengan INSTAD? Makanya di sini dilakukan penelitian ini. Nah, metodenya yaitu penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimen dengan desain faktorialnya 2x1. Sampel penelitian ini diberi perlakuan selama 5 pertemuan dan critical thinking skill siswa itu diukur pada akhir pertemuannya. Jadi variabel independen dari penelitian ini itu model pembelajarannya, yaitu model pembelajaran guided inquiry dan model pembelajaran INSTAD. Kemudian variabel independennya adalah keterampilan berpikir kritis siswa tersebut, dan analisis penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. Kemudian data keterampilan berpikir kritis itu dikumpulkan dengan semacam tes esai. Nah, instrumen tes untuk mengambil data dari keterampilan berpikir kritis itu dirujuk ke indikator Fasiwan. Seperti tadi yang untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi, ini juga digunakan indikator Fasiwan. Nah, hasil uji normalitas dan homogenitas di penelitian yang sebelumnya itu menunjukkan bahwa populasi memiliki kesetaraan. Jadi bisa dilakukan di kelas. Kemudian setelah tes kesetaraannya diperoleh, dilakukan tes kecocokan menggunakan ANOVA. Jadi hasil yang didapatkan dari ANOVA ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan di antara masing-masing kelas gitu, sehingga peneliti ini menentukan dua kelompok sampel, yaitu 11 IPA 2 sebagai kelompok 1 yang akan diperlakukan menggunakan model pembelajaran INSTAD, dan 11 IPA 3 sebagai kelompok eksperimen 2 yang akan mengadopsi model guided inquiry. Ya, kemudian ada hasil dan pembahasan. Di sini ada gambar 1, yaitu ANACOVA hasil tes siswa. Jadi ANACOVA di sini berasumsi bahwa tidak ada perbedaan kelompok dalam pretest. Oleh karena itu, langkah yang pertama adalah menilai nilai P dari pretest sebagai kovariannya. Di sini tabel 1 menunjukkan bahwa nilai P dari sumber data pretest itu adalah 0,008 kurang dari 0,050. Jadi menunjukkan bahwa sampel ini memiliki perbedaan yang signifikan untuk baseline-nya. Artinya, sebagian besar peserta penelitian ini mengalami peningkatan keterampilan berpikir kritis. Kemudian, sumber data model memperoleh nilai P dari 0,039 dan kurang dari 0,050. Menunjukkan bahwa perbedaan yang signifikan dari dampak model pembelajaran pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, kemudian di sini ada gambar 2. Gambar 2 di sini menunjukkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa
kritis siswa di kelas instan itu memiliki nilai yang rata-rata terkoreksi 81,093, lebih tinggi dibandingkan guided inquiry yang hanya menghasilkan 75,205. Nah, hasil ini mengungkapkan bahwa model instan memiliki potensi yang lebih tinggi untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dibandingkan model guided inquiry. Nah, bisa dilihat itu description-nya. XCTS itu average result of critical thinking skills pretest. Jadi rata-rata dari kemampuan berpikir tingkat tinggi di pretest. Kemudian YCTS itu adalah average results of critical thinking skills on post test. Jadi X itu yang pretestnya, Y adalah yang post testnya. Kemudian ada CT score, the average correct critical thinking skill-nya. Nah, kemudian di sini gambar 3. Gambar 3 ini menunjukkan perbedaan hasil dari berbagai aspek model guided inquiry dan instant. Nah, bisa dilihat di sini di gambar 3, kalau instant itu dia deskripsinya ada A, B, C, D, E, F. Yang A adalah interpretasinya, yang B adalah menganalisisnya, yang C adalah explanatory-nya, menjelaskan, D itu evaluasinya, terus E adalah concluding-nya, dan F adalah self-regulation-nya. Yang bisa dilihat di sini yang garis-garis adalah model pembelajaran instan, dan yang polos putih adalah model pembelajaran guided inquiry. Di sini ditemukan bahwa hasil dari interpretasi, terus analyzing, terus kemudian evaluasi, concluding, and self-regulation, pengaturan diri sendirinya itu lebih tinggi di model pembelajaran instan dibandingkan model pembelajaran guided inquiry. Sedangkan guided inquiry di sini dia memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan instan hanya dalam explanatory atau penjelasannya saja. Sisanya dia memiliki skor yang lebih rendah dibandingkan instan. Kemudian di sini ada gambar 4. Nah, kenapa sih instan ini lebih melatih siswa untuk berpikir tingkat tinggi? Karena di instan itu dilakukan pembelajaran kelompok kooperatif, yaitu ditempatkan tadi satu kelompok ada siswa yang HA dan siswa yang LA. Jadi ketika siswa LA tidak mengerti suatu pembelajaran dan dia bertanya kepada temannya dalam satu kelompok yang sama, diharapkan adanya tutor sebaya antara HA dan LA, sehingga diharapkan juga siswa LA lebih cepat mengerti dengan penjelasan tutor sebayanya tersebut. Di sini di gambar 4 itu ada perumpamaan tutor sebaya dari siswa HA dan LA dalam kelompok kooperatif. Misalkan di sini ada LA1, dia tidak mengerti part dari jantung di sapi gitu. Jadi dia nanya ke HA yang satu, HA1 menjawab, tapi HA1 itu menggali pengetahuannya si LA1 gitu. Menggali, kemudian setelah itu dia mengobservasi dan membicarakan, memverbalkan gitu. Jadi seperti ini loh, jantung sapi itu kayak ini gitu. Jadi dia menjelaskan kepada teman sebelahnya. Kemudian LA1 ini tidak mengerti lagi pada salah satu materi, yaitu lokasi dari aorta. Kemudian LA tersebut nanya ke HA2, berbeda dengan HA yang satu tadi. Di mana sih sebenarnya letak aorta tersebut? Dia bertanya kepada HA2. Kemudian HA2 juga melakukan hal yang sama seperti HA1, yaitu prompting and probing. Dia menggali, dia pengen tahu sejauh mana kemampuan si LA. Kemudian LA2 itu bakal dijelasin tentang lokasi dari aorta. Terus berdasarkan jawaban dia sendiri ya. Kemudian ketika ada yang salah, baru si HA itu membuat konsep, mengasih konsep, memberikan konsep kepada siswa LA gitu. Kemudian ini ada kesimpulannya. Nah, penelitian ini itu mendukung teori dan dari penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa adanya perbedaan dari keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa di antara kedua model. Para siswa yang tergabung pada model instan ini memiliki indikator keterampilan yang lebih tinggi
pada pola pikir lebih tinggi, kritisnya gitu. Nah, dan penelitian ini hanya terbatas pada subjek sains di SMA N7 Surakarta, sehingga penelitian ini bisa digunakan untuk subjek sains atau mata pelajaran lain di sekolah lain atau menengah gitu. Dan penelitian di masa depan juga dapat fokus pada keterampilan berpikir lain seperti kreativitas, pemecahan masalah, literasi ilmiah, dan lainnya. Kemudian setelah itu ada pertanyaan yang muncul setelah saya menganalisis kritis jurnal ini. Yang pertama, apakah jika kelompok dalam guided inquiry menggunakan kelompok heterogen, hasilnya akan tidak jauh berbeda dengan INSTAT? Karena kan tadi INSTAT menggunakan kelompok heterogen mencampurkan HA dan NA, sedangkan guided inquiry tidak. Kemudian, apakah kelas bisa tetap kondusif jika menggunakan model pembelajaran guided inquiry dan INSTAT? Karena kan membentuk kelompok, sehingga otomatis kemungkinan untuk tidak kondusif itu lebih tinggi. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengantisipasi jika waktu yang digunakan ternyata tidak cukup? Jika dipikirkan, guided inquiry dan INSTAT akan memakan waktu lebih banyak dibandingkan model pembelajaran ceramah. Kemudian ada konsep utama dan tanggapan. Hasil penelitian ini disajikan dengan sangat baik menurut saya, serta dengan kosakata yang mudah dipahami dan menyajikan hasil label dan gambarnya juga mudah dimengerti. Terus penelitian ini juga menggunakan model pembelajaran yang baru dan relevan dengan keadaan pembelajaran zaman sekarang gitu, menggunakan metode INSTAT, sehingga tidak tertinggal karena pembelajaran pada zaman ini menuntut manusia untuk berpikir lebih kritis. Dan yang terakhir, kosakata atau istilah baru dan refleksinya. Kosakatanya masih sama seperti yang tadi, yaitu high academic dan low academic, karena saya baru mengetahui hal tersebut. Kemudian setelah dilakukan analisis mendalam pada jurnal ini, diharapkan penganalisis dapat mendapatkan teori atau dasar topik terkait sehingga dapat mengaitkannya dengan topik penelitian akhir nanti, dan dapat juga digunakan untuk macam penelitian yang akan didatang oleh pembaca lain, serta diharapkan dapat menginspirasi pembuatan model pembelajaran baru yang akan relevan seiring dengan berkembangnya zaman. Ya baik, cukup sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari presentasi saya. Kemudian jika ingin bertanya, dipersilahkan bertanya di grup nanti. Dan sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.